Ibu, Ya. terima kasih atas tempat dan waktu yang telah diberikan kepada saya. Izinkan saya untuk mewawancarai Ibu. Saya perkenalkan, nama saya Veronica Vera. Saya dari kampus STKP Persada Katulistiwa Sintang. Saya semester 8. Ini adalah tugas UAS kami. Saya langsung ke pertanyaannya mengenai respon atau tanggapan Ibu tentang partai politik. Sekian. Baik, selamat pagi Vera. Nah, baik, tanggapan saya di partai politik ini memang ada sedikit pro dan kontra sih sebenarnya kan. Hanya pada dasarnya kita lebih ke yang positifnya saja. Nah, seperti itu kan. Seperti yang kita tahu di tahun 2024 yang akan datang, Indonesia ini akan melaksanakan pesta demokrasi besar-besaran, di mana akan dilaksanakan pemilihan presiden, legislatif, DPR, dan lain sebagainya. Nah, tentu semua itu akan dilaksanakan melalui partai-partai politik, seperti itu kan. Nah, Indonesia ini kan merupakan negara yang menjalankan sistem pemerintahan demokrasi, yaitu semacam bentuk kekuasaan pemerintahan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Demokrasi sendiri diartikan sebagai musyawarah mufakat, yang mana setiap orang memiliki hak yang sama dalam mengambil sebuah keputusan. Nah, maka hal tersebut dapat dikatakan kekuatan tertinggi dalam sistem demokrasi, yaitu tangan rakyat. Rakyat memilih hak, kewajiban, kesempatan, bebas berbicara, bebas mengungkapkan pendapat, dan bebas berekspektasi tanpa harus dihalang-halangi. Nah, pemilihan umum kepala daerah ataupun sering disebut pilkada misalnya kan, kita tahu bahwa akan dilaksanakan demokrasi rakyat Indonesia sudah dilaksanakan pada tahun 1999. Bagaimanapun implementasi yang dicita-citakan tetap harus sesuai dengan pilihan hati, tidak ada keterpaksaan di dalam pemilu ini. Nah, itu diatur secara konsisten oleh undang-undang itu, bahwa pemilu itu dia itu bebas, jujur, terbuka, dan tidak ada paksaan dari pihak-pihak. Nah, maka kenapa tadi saya mengatakan ada pro dan kontranya juga pemilu atau partai politik ini, yang berkaitan dengan partai politik ini kan. Seperti kita melihat di berbagai daerah ada juga partai-partai politik yang tidak berjalan sesuai dengan aturan. Misalnya ya seperti yang kita tahu bahwa seperti di daerah-daerah yang kita tidak sebutkan daerah-daerah yang ini ya, kita hanya contoh saja. Itulah kadang-kadang ada kelemahan juga. Tapi dalam sistem politik demokrasi, pemilu merupakan salah satu instrumen yang sangat penting perannya dalam mendekatkan demokrasi di suatu negara, ya kan? Dimana kita tahu bahwa tahun 2024 itu Indonesia ini akan melaksanakan pesta demokrasi, di mana kita tahu bahwa kedaulatan rakyat itu dilaksanakan secara bebas, umum, rahasia, jujur, dan adil di dalam negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, Komisi Pemilihan Umum yang kita tahu sebagai institusi penyelenggaraan pemilu bersama Bawaslu dan DKPP juga dituntut lebih aktif lagi dan lebih profesional di dalam menjalankan tugas sebagai pelaksanaan kegiatan pemilu. Nah, salah satu tugas utama dari KPU adalah melaksanakan seluruh tanggapan pemilu, di mana sebagai diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, khususnya Pasal 4 Ayat 2, yang disebutkan bahwa tahapan penyelenggaraan pemilu meliputi perencanaan program dan anggaran serta menyusunkan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan pemilu tersebut. Nah, di situ kita melihat banyak di Indonesia ini memang masih banyak kejanggalan-kejanggalan sebenarnya di dalam demokrasi ini. Terutama banyak seperti yang kita lihat, banyak orang yang dengan sengaja
menghalalkan segala cara supaya dia bisa masuk ke partai politik seperti itu kan. Ya. Kita bahkan di Kalimantan Barat ini sudah ada beberapa calon legislatif yang diperiksa dari tim Bawaslu. Mereka ada yang ijazahnya tidak terdaftar di Dinas Pendidikan, ada juga yang masih dalam kasus pidana. Nah, oleh karena itu sebenarnya sistem demokrasi masih ada yang mencoba tidak baik. Namun bahwa partai politik ini, bahwa negara Indonesia ini akan melaksanakan pesta demokrasi besar-besaran, di mana akan ada pemilihan presiden, legislatif, dan lain-lain. Tentu kegiatan demokrasi ini akan berlangsung dengan baik jika dilaksanakan melalui partai politik yang mana aturannya berdasarkan undang-undang yang sudah diatur di negara Indonesia ini. Nah, seperti itulah kenapa partai politik ini sangat penting perannya untuk kesuksesan pemilu di tahun yang akan datang. Oleh sebab itu, sebagai generasi muda, kita semua wajib mempelajari, mengetahui proses-proses yang akan berjalan di. Baiklah, partai politik adalah komponen penting dalam membentuk pemerintahan yang demokratis. Dengan demikian, penataan pihak harus siap untuk mempercayai prinsip-prinsip kedaulatan rakyat tersebut. Iya. Adanya partai politik membuat beberapa pandangan masyarakat yang mengira bahwa peran partai politik sangatlah membuat tidak efektif atau kurang baik. Pandangan tersebut diungkap oleh masyarakat yang merasa fungsinya dari perbuatan visi dan misi yang telah dibuat. Juga masyarakat itu sendiri belum cukup paham atau tahu definisi politik itu. Fungsinya sebenarnya seperti beranggapan seperti itu. Namun ada juga yang berpendapat bahwa adanya partai politik membuat era pemerintahan yang menjadi adil, karena setiap adanya pemilihan kepala daerah atau pimpinan negara biasanya diadakan sosialisasi terlebih dahulu. Nah, sosialisasi itu adalah salah satu aktivitas yang sering dilakukan oleh kandidat-kandidat tertinggi daerah untuk memperkenalkan dirinya kepada masyarakat pada umumnya. Seperti yang kita tahu kan, yang sering disebut itu sosialisasi, kan? Iya. Misalnya ada legislatif yang mau mencalonkan diri, dia datangilah masyarakat itu, dia menyampaikan visi dan misinya seperti itu kan. Apa tujuannya menjadi legislatif itu, apa tujuannya? Sebenarnya memang partai politik ini sangat baik untuk kemajuan negara demokrasi ini, untuk mengatur supaya lebih adil, jujur, dan terbuka. Intinya memang partai politik ini dibuat untuk pesta demokrasi di satu negara, khususnya kita membahas negara Indonesia ini sendiri, kan? Nah, oleh karena itu upaya yang paling dilakukan agar peran partai politik selalu dipandang positif yaitu menjalankan fungsinya dengan baik, ya kan? Iya. Supaya lebih dikenal oleh generasi muda, memberikan contoh untuk generasi yang akan datang. Ya, kita tetap laksanakan partai politik itu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang sudah dituangkan dalam Undang-Undang tahun 1945 tadi. Baik, hanya itu tanggapan saya terhadap partai politik yang ada di Indonesia ini. Kurang dan lebihnya saya minta maaf. Saya ucapkan terima kasih atas kesempatannya. Baik Bu, terima kasih.